Nah, mungkin bisa langsung kita review nih Kak di saham Arto karena hari ini cukup menarik untuk closingnya berhasil di plus 6%. Oke, nah ini untuk kita lihat Arto memang secara pergerakannya ya ini kalau kita lihat ini memang konsolidasi di area support setelah turun dari titik tertinggi di level 3000 sempat menyentuh level 3600 sampai dengan 3800 dan juga penurunannya memang bertahan di area support klasik sekitar 2800-an ya, dan juga pergerakan ini cenderung konsolidasi. Dan kalau kita lihat selama 2 hari ke belakang ini tidak membentuk harga terendah baru untuk posisi Arto, dan juga kita tadi coba pantau kalau dia berhasil 3 breakout di level resisten konsolidasinya 3080, ini sinyal baik untuk Arto. Dan sepanjang sesi pertama tadi ya itu ditutup di atas 3080, jadi memang masih terkonfirmasi breakout. Dan juga kalau kita lihat dari sisi volumenya juga ada peningkatan volume di hari ini dan 2 kali lebih besar dari volume sebelumnya gitu. Jadi secara posisi kita masih mentargetkan untuk Arto bisa lanjut ke level 3200 dengan pembatasan resiko di level 2980 ya untuk targetnya. Nah, jadi ini ada 3200 sampai dengan 3600 ya untuk penguatannya. Dan teman-teman ini memang Arto masih ada gap bawah di sekitar 2050 gitu. Jadi ini bisa manfaatkan untuk kenaikan short term ini, tapi secara tren masih oke ya untuk bisa diikutin di saham Arto. Terus selain dari Arto tadi ada juga BBYB yang menarik ya Kak Nisa. Iya, betul, BBYB boleh kita spill. Nah, nih BBYB ini lebih kelihatan nih polanya tanpa kita menjelaskan terlalu banyak ya. Ini ada kalau kita coba perlihatkan ya, ini ada titik higher low pertama, terus juga ini kita berikan di higher low kedua. Nah, ini baru berhasil rebound lagi di higher low ketiga nih teman-teman semua. Jadi ini bisa teman-teman perhatikan ya, ini baru confirm rebound di hari ini, berhasil bergerak di atas moving average 5. Jadi target kita dari untuk BBYB ini masih ke level 500 ya untuk psikologisnya gitu, karena secara tren udah membentuk pergerakannya short termnya uptrend gitu. Jadi BBYB juga bisa jadi watchlist untuk teman-teman semua dengan pembatasan resiko di level 440 ya untuk BBYB seperti itu. Nah, itu dari saham-saham bank digitalnya nih. Selain itu ada apa lagi nih Kak Nisa? Oke, dari bank-bank digital nih yang manggung gitu ya di hari ini. Namun yang berkebalikannya nih Kak Sulis, di hari ini ada dari saham-saham batu bara gitu ya teman-teman. Khususnya ya seperti Adro, Harum, ADMR, terus dari ITMG. Nah, di hari ini kompak untuk terkoreksi gitu ya. Nah, ini penurunan cukup dalam dari Adro di minus 2,41%. Nah, ini memang kalau kita perhatikan untuk penurunan batubara di hari ini, kita sudah reminder terutama di grup warkop saham, dan kita juga antisipasi karena dari harga batubara global ini terjadi koreksi cukup dalam juga teman-teman semua. Jadi dari Newcastle tadi kalau nggak salah sekitar di minus 6%-an ya, karena berita sentimen dari Cina gitu ya yang memberlakukan lagi tarif untuk impor batubara seperti itu. Jadi untuk batubara global ini meresponnya negatif, dan untuk dampak dari saham-saham batubara juga mungkin untuk penurunannya nggak terlalu signifikan gitu ya, maksudnya nggak terlalu turun yang sampai 5%, 6%, namun penurunannya masih cukup wajar gitu ya kalau dari saham-saham batubara di Indonesia. Nah, dari Adro sendiri di sini kemarin ya baru aja untuk ada ex-date ya di tanggal 29 Desember. Jadi memang masih ada gap di sini. Dan buat teman-teman untuk saham Adro memang untuk insight-nya untuk saat ini ya masih ada potensi untuk bisa menutup area gapnya sekitar di level 2560 gitu. Jadi saat ini bisa dilakukan cicil-cicil pembelian ya, atau buy on weakness gitu untuk di saham Adro. Jadi untuk jangka pendek aja buat target menutup area gapnya seperti itu. Terus mungkin sama ini ya Kak Sulis di saham Bumi tadi nih yang lagi rame juga di hari ini. Nah, ini juga lagi rame, dan tadi kalau saya perhatikan juga menjadi salah satu saham top value di hari ini. Jadi yang cukup banyak transaksi juga ya untuk di saham Bumi. Dan untuk polanya sendiri memang di sini
karena udah terjadi konsolidasi lumayan dari pertengahan Desember ya sampai bulan Januari ini sudah mulai diangkat. Jadi buat Bumi ini sebenarnya pilihan saham buat trading aja nih teman-teman semua, karena kalau kita perhatikan juga dari arah trennya ya. Nah sebentar saya coba gambarkan ya biar lebih kelihatan. Nah kalau kita lihat dari resisten trend line-nya, ini saham Bumi posisinya sekarang udah pas banget di area resistnya teman-teman ya. Jadi kalau kita tarik garis, nah pas banget area di sini. Jadi buat teman-teman kalau misalkan udah ambil pas trading, nah bisa di sini area 100 itu untuk area taking profit. Dan di sini juga menjadi area penentuan apakah saham Bumi bisa untuk breakout nih dari tren turunnya ataukah gagal. Dan kalau misalkan gagal berpotensi untuk melanjutkan penurunan gitu ya sampai area 85. Kalau berhasil breakout minimal bisa sampai target di area 114 gitu. Jadi ini akan kita update terus ya, terutama di grup Warkop Saham nih teman-teman semua gitu. Nah mungkin pas banget nih ya sama pertanyaan dari Kak Andriadi nih, cara belajar saham gimana ya kakak. Nah buat teman-teman yang mau belajar saham bisa langsung join di grup premium Warkop Saham dengan klik link yang ada di bio nih, biar langsung bisa terhubung sama admin dan akan di-invite gitu ya ke grup Warkop Sahamnya. Nah di situ juga kita akan banyak banget review saham, terus rekomendasi saham dan berita-berita terkini gitu yang akan kita share di grupnya gitu Kak Andriadi dan teman-teman semua. Dari Kak Sulis ada apa lagi nih Kak? Oke, nah mungkin tadi yang jadi menarik lagi ya perhatian satu saham lagi itu ada di BRIS nih Kak Nisa. Ini dia berhasil breakout resisten 2 tahun terakhir nih teman-teman semua. Cuma memang di sesi pertama ini ditutupnya kembali di bawah resisten. Jadi ini masih kita pantau untuk area resisten kuat sekitar 1820 ya. Itu jadi resisten kuat untuk BRIS untuk penentu juga nih. Karena kalau dia berhasil breakout, teman-teman bisa perhatikan ini targetnya bisa panjang nih. Ntar kita coba perjelas. Nah ini ada area di sekitar sini. Nah ini ada area nih. Jadi posisi saat ini memang BRIS lagi menguji area resisten sini nih. Ini menjadi resisten kuat untuk di saham BRIS gitu. Jadi kalau ketika dia breakout, target level 2000 ini jadi resisten selanjutnya untuk di saham BRIS. Tapi teman-teman perhatikan ini tutupnya saat ini masih di bawah 1820. Cuma bisa jadi pantauan nih untuk teman-teman di sesi kedua dengan posisi teknikal yang menarik untuk di BRIS ini untuk menuju ke area supply di level sekitar 2000-an ya gitu. Jadi teman-teman yang punya harga atas bisa diperhatikan karena ini sudah berhasil breakout bergerak di atas EMA 200-nya nih. Jadi udah bergerak. Jadi kalau kita lihat menggunakan EMA dari moving average dengan periode terkecil sampai dengan terbesar di level 200 ini sudah bersilangan ya ke atas gitu. Jadi ada potensi untuk bisa melanjutkan posisi. Jadi siap-siap yang punya BRIS dari harga atas itu bersiap untuk average ya, karena bisa ada sinyal pembalikan arah. Karena kalau kita lihat dari sejak akhir tahun lalu itu dari pergerakan BRIS, meskipun pergerakannya ada turun naik, itu penurunannya membentuk higher low gitu secara tren panjangnya gitu. Dan juga kalau kita lihat dari tren panjang yang sini, ini dia udah breakout nih teman-teman semua. Tadi ya kayak Bumi yang tadi Kak Anissa gambarkan gitu. Nih, jadi dia udah breakout yang per sini. Nah ini udah berhasil breakout nih dari sini. Jadi memang dia lagi masuk ke fase akumulasi sebelum dia mungkin kembali rally gitu ya. Karena ini udah fase nih akumulasi pertama, terus dia ada fase partisipasi, ini ada fase distribusi, ini mulai lagi. Jadi kan kalau namanya fase diulang gitu. Nah teman-teman yang mau belajar fase-fase saham itu juga ada edukasinya kalau di tim Warkop Saham. Jadi lengkap nih tadi kan nanya bagaimana cara belajar saham itu tepat datang ke tempat yang tepat itu di Warkop Saham. Itu kita ada edukasi rutin 3 kali seminggu, terus juga kita ada pilihan saham, kita juga ada edukasi di malam hari by text. Jadi teman-teman semua bisa belajar juga gitu sambil santai.
Oke, mantap banget ya di Warkop Saham. Nah, mungkin satu pertanyaan nih ya dari Kak Ratih. Kenapa cuan kosong? Nah, kalau cuan di hari ini masih disuspend nih, Kak. Jadi kalau nggak salah cuan ini udah disuspend itu di tanggal 19 Desember. Jadi memang untuk perdagangannya dari tanggal 19 itu udah tidak diberhentikan gitu ya untuk perdagangannya. Nah, untuk pembukaannya lagi kita masih menunggu gitu ya untuk informasi dari B-nya. Jadi memang untuk holder cuan lagi nggak bisa nih ya untuk transaksi di sahamnya karena lagi ada penghentian sementara gitu dari bursa efek seperti itu. Nah, biasanya kalau pemberhentian itu karena terjadi pergerakan saham yang di luar batas wajar gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di cuan ini naiknya udah cukup signifikan gitu ya kalau dari harga terendahnya. Nah, kita coba cek. Nah, untuk cuan sendiri kalau kita lihat udah sekitar 5.000% ini ya naiknya nih untuk cuan sendiri. Nah, jadi memang itu salah satu alasan kenapa cuan disuspend gitu teman-teman semua. Oke, mungkin dari kita cukup sekian ya karena 3 menit lagi akan opening di sesi kedua. Jadi kita cukupkan untuk live di hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune sampai akhir. Tadi ya untuk saham pilihannya kita masih memantau di saham bank digital, terutama di 2 saham yaitu di BBYB sama di Arto gitu teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih.